Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 16 April 2023. Nah pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini saya telah kedatangan tamu yang sangat istimewa, anggota salah satu dari Societas Santa Clara, yaitu Opa Dias. Selamat pagi Opa Dias. Selamat pagi Mbak Neneng. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Iya, senyum dulu dong Opa. Oh sudah senyum ya, jangan malu-malu dong Opa. Nah kita sebagai umat Katolik nih hari ini 16 April 2023 akan berbincang tentang salah satu orang kudus, yaitu Santa Bernadetta Soubirous gitu ya Opa ya, seorang pengaku iman. Nah, untuk mengobati rasa penasarannya Neneng nih dan penggemar Oke hari ini Orang Kudus hari ini, monggo silakan diceritakan asal dan kehidupan awal beliau itu seperti apa dong Opa? Santa Bernadette Soubirous, seorang pengaku iman dari Perancis, lahir di Lourdes. Beliau adalah salah satu tokoh yang dikarunia Tuhan, yang dapat menyaksikan, melihat sendiri penampakan Bunda Maria saat itu. Jadi beliau Santa Bernadette ini putra dari Bapak Franciscus Soubirous, seorang petani penggilingan gandum yang miskin. Nah, karena situasi ini, Bernadette juga bertumbuh dalam kondisi yang lemah, bahkan sakit-sakit, sampai mengalami sakit asma dan sakit kolera. Tetapi di dalam keadaan demikian, dia masih tetap sukacita dengan tetap melayani orang tua, mendampingi adik-adiknya dan membantu ibunya. Wah, tadi kan dilukiskan beliau ini mendapat penampakan Bunda Maria, ya Opa ya. Bagaimana itu ceritanya Opa? Penasaran nih Nenek. Oh, iya. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti itu ya Opa. Itu kan luar biasa ya. Bagaimana ceritanya Opa? Pada usia remajanya, ketika pada akhir-akhir musim dingin di negeri itu, dia bersama kedua adiknya, adik perempuan, itu mencari kayu bakar di sebuah pegunungan yang ada guanya. Di situ mereka sebagai keluarga yang miskin selalu mencari kayu bakar di daerah itu, di dekat gua ya. Masa Biele. Di situ mereka selalu mencari-cari kayu bakar untuk keperluan di rumah. Dan pada suatu ketika, yaitu tepat pada tanggal 11 Februari, pada usianya yang sudah mulai remaja, dia mengalami suatu kejadian yang luar biasa, yaitu dia mengalami penampakan dari seorang wanita yang cantik dengan kelengkapan kerudung yang panjang dari kepala sampai ke kaki, kemudian mempunyai ikat pinggang berwarna biru, dan kedua belah tangannya terkatup di depan dadanya, dan di lengannya tergantung sebuah kalung rosario yang indah sekali. Nah, dia pada waktu itu sungguh mengagumi akan penampakan itu. Pada mulanya dia belum mengerti ini adalah apa. Siapa gitu ya. Belum mengenal beliau ya mungkin ya. Nah, sebagai seorang anak kecil tentu takjub ya. Kemudian mereka
bersama adiknya kembali ke rumah ya, mungkin menceritakan ya kepada kedua orang tuanya. Lalu kedua orang tuanya itu percaya apa enggak dengan kejadian itu, Pak? Pada saat itu ketika sampai ke rumah dia menceritakan tentang peristiwa itu, tetapi orang tuanya tidak percaya, bahkan menyalah-nyalahkan si Bernadette itu, sepertinya mengada-ada aja. Tetapi Bernadette tetap meyakini akan penampakan itu, sehingga semangatnya dia semakin bertumbuh. Dan penampakan ini pada awalnya memang pada tanggal 11 Februari 1858 saat dia sudah mulai remaja. Dan akhirnya gereja menetapkan bahwa tanggal 11 Februari itu ditetapkan sebagai hari penampakan Bunda Maria. Sampai sekarang berarti diperingati ya pada tanggal tersebut ya, Opa ya. Ya. Namun di dalam perjalanan selanjutnya, ketika di rumah tidak dipercaya, bahkan disalah-salahkan oleh orang tua dan tetangga dan teman-temannya, bahwa itu tidak sebuah cerita yang nggak nyata ya, mengada-ada. Tetapi dia dengan penuh kerinduan tetap percaya dan ingin untuk ketemu lagi dan ketemu lagi. Dan sungguh diberkati oleh Tuhan bahwa dia bisa mengalami penampakan itu sampai 18 kali. Wah, luar biasa ya, Opa ya. Selain 11 Februari itu, penampakan berikutnya tanggal 18 Februari. Dan itu terjadi selama 18 kali, selama setahun itu. Jadi sebulan itu bisa beberapa kali. Beberapa kali menampakkan diri ya. Sampai 18 kali mengalami penampakan itu. Nah di dalam penampakan itu, dalam salah satu penampakan, wanita yang menampakkan diri kepada Bernadette itu menyatakan dirinya, akulah Bunda yang dikandung tanpa noda. Yang kita kenal sekarang Maria yang yang dikandung tanpa celah. Ya itu. Nah Bunda di sini Maria tak bernoda. Bernadette semakin yakin bahwa inilah Bunda Maria. Itulah kejadiannya. Wah, luar biasa ya, Opa ya. Kemudian setelah itu Bernadetta ini rajin mengunjungi itu sampai 18 kali mendapatkan penampakan ya, Opa ya. Terus kemudian apakah berita itu sampai pada pastor paroki setempat atau uskup bahkan mendengar cerita itu atau tidak, Opa? Para biarawan terutama uskup setempat dan para pastor itu sangat berhati-hati sebagai seorang pimpinan umat beriman Katolik. Artinya ini sangat mengambang ya, Opa, ini mau percaya apa tidak ini anak ini mengada-ada apa cerita sesungguhnya ya. Maka Opa, ya. uskup dan para romo dan tokoh-tokoh Katolik itu sangat berhati-hati untuk menyiarkan tentang peristiwa ini, sangat berhati-hati. Tetapi Bernadette dengan penuh kerendahan hati, dia tetap percaya inilah Bunda yang dikandung tanpa noda, yaitu Maria. Wah, hebat sekali ya, Opa ya. Kemudian kisah akhir hidup dan gelar kudusnya bagaimana? Apakah sebelum itu masih ada karya pelayanan yang Bernadetta lakukan? Ya. Pada usia 22 tahun, dia masuk biara. Dia bergabung dengan suster-suster Caritas di Perancis waktu itu. Di sana, di dalam kehidupan rohani, dia merasa bahagia, tetapi mengalami tekanan yang hebat baik oleh pimpinan biara maupun teman-teman suster. Berarti ada beberapa yang tidak menyukai beliau ya. Tidak percaya dan bahkan karena cerita beliau itu. Tetapi Bernadette tetap setia dengan
sikapnya bahwa ini adalah penampakan yang sungguh-sungguh benar terhadap dirinya dan membuat dirinya yang sudah dari kecil mengalami gangguan sakit penyakit dengan situasi sikap yang kurang baik terhadap Bernadette itu sakitnya semakin parah, semakin bertambah. Tetapi dia tidak mengeluh dengan sakitnya. Tetap dia sukacita ya dari kecil tadi ya tetap upaya. Sukacita dengan peristiwa penampakan itu. Kemudian di akhir hidupnya bagaimana Opa? Pada akhir hidupnya ketika mengalami sakit yang semakin parah karena sikap-sikap yang tidak baik terhadap dia oleh peristiwa penampakan itu, sakitnya semakin parah, bahkan menambah lagi satu penyakit yaitu TBC secara kronis. Jadi tadinya dari kecil sudah mengalami asma, kolera, dan sekarang oleh situasi yang ini dia mengalami TBC yang kronis. Tetapi dia tetap sukacita. Namun karena TBC yang sangat kronis ini, akhirnya Bernadette meninggal. Dalam usia yang masih muda, yaitu pada usia 35 tahun. Jadi, tetapi dia meninggal dengan sangat bahagia karena peristiwa penampakan yang dialami sendiri. Dan peristiwa ini membuat heboh para biarawan, terutama uskup setempat, karena semakin percaya tentang peristiwa ini. Bernadette yang sudah dimakamkan itu oleh uskup setempat mau dibeatifikasi. Dibeatifikasi. Namun supaya bisa dipercaya, bisa meyakini umat dan gereja, makam Bernadette digali. Nah, di dalam penggalian itu ternyata diketemukan sesuatu yang sungguh sangat mengagumkan bagi umat Katolik yang percaya kepada Bunda Maria, yaitu jenazah Bernadette masih utuh, persis sama seperti pada saat Bernadette meninggal. Padahal jaraknya berapa itu lama sekali sudah ya. 35 tahun usianya, 35 tahun sudah beberapa tahun di dalam kuburan. Kubur ya. Lalu digali, kemudian disaksikan oleh uskup dan semua umat, ternyata jenazahnya masih utuh dalam keadaan seperti utuh pada saat Bernadette meninggal. Luar biasa. Inilah yang menyebabkan orang semakin percaya bahwa penampakan itu sungguh-sungguh terjadi terhadap Bernadette dan terhadap semua umat manusia. Maka pada akhirnya Paus Pius ke-11 dengan bukti-bukti yang ada merencanakan untuk melakukan beatifikasi kepada Bernadette. Pada tahun 1879 ini ya, 14 Juni ya, 1925 ya, memaklumkan Bernadette ya sebagai beata ya. Sebagai beata. Terus kemudian selanjutnya pada tahun 1933 ya. Pada tahun yang amat singkat, hanya sekitar 8 tahun, oleh Paus yang sama, Paus Pius ke-11, melihat situasi yang begitu mengagumkan umat manusia, khususnya umat Katolik, dengan jenazah yang masih utuh, terbaring seperti pada saat meninggal. Maka 8 tahun kemudian, Paus Pius ke-11 menetapkan Bernadette menjadi Santa Bernadette. Jadi waktunya cukup singkat, cuma 8 tahun.
Masih di bawah kepemimpinan yang sama, Paus ya, yang Paus sama. Pius yang ke-11. Setelah itu di tempat tersebut menjadi tempat ziarah ya Opa ya? Ya, nah tempat itu kemudian menjadi sangat terkenal sampai saat ini dan seterusnya, dan menjadi tempat ziarah bagi seluruh umat Katolik, bahkan umat yang lain pun juga ikut. Saya mengalami satu peristiwa ketika murid saya asal Prancis waktu sekolah di Santo Yosef. Saya menceritakan tentang peristiwa ini. Dia mengatakan, oh itu saya jauh, saya di selatan. Oh tempatnya. Tetapi saya akan membawa sesuatu. Nah, setelah dia libur ke Prancis, dia balik. Ternyata janjinya benar, dia membawa 1 botol air Lourdes. Wah, puji Tuhan, senang sekali dong Opa. Bahagia sekali itu. Padahal dia jauh jaraknya, tapi tempat tinggalnya jauh ya. Kepercayaan tentang peristiwa itu, dia juga membawa itu untuk saya. Dan ini suatu peristiwa yang sederhana, tetapi lebih daripada itu, seluruh umat di dunia sangat percaya akan peristiwa penampakan itu dan menjadikan Lourdes sebuah tempat ziarah umat Katolik yang terkenal sampai saat ini. Wah, luar Bahkan biasa. orang Indonesia banyak sekali silih berganti untuk datang berkunjung ke sana, baik awam maupun biarawati. Iya, betul. Demikianlah suatu kejadian yang amat membangun iman kita umat Katolik tentang adanya Bunda Maria, seorang putri yang dikandung tanpa celah. Terima kasih Opa, sangat berkesan sekali sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi pengetahuan khususnya tentang salah satu orang kudus yang kita peringati hari ini, yaitu Santa Bernadetta Soubirous, seorang pengaku iman yang luar biasa ya Opa. Ya, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Opa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini Opa. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita siapkan hati untuk berdoa bersama Opa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Bernadetta Soubirous, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.